Kita akan melanjutkan pembahasan dari kita akan membahas satu tema. Saya tidak melanjutkan dari eksposisi yang saya bagikan. Saya ingin bagikan satu tema dari reformasi. Karena ini di bulan Oktober kita bersyukur untuk reformasi gereja yang Tuhan lakukan lewat pekerjaan dari Martin Luther dan juga para teolog lain yang Tuhan sudah bangkitkan. Mari kita membaca kembali Keluaran pasal yang ke-34. Saya akan bacakan ayat yang 10 bagi kita semua, dan setelah itu saya ingin membagikan sudut pandang yang penting dari seorang reformator generasi kedua. Kalau Luther itu generasi pertama, maka generasi kedua adalah orang-orang seperti Calvin, kemudian Melanchthon, dan para teolog lain yang lebih muda. Saya akan bacakan dari Keluaran 34 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi, di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam, akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau, sungguh-sungguh dahsyat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami bersyukur karena Engkaulah pemelihara jiwa kami. Dan bukan hanya itu, Engkau jugalah yang menopang kami, sehingga melalui kehidupan kami, Tuhan juga memelihara orang-orang lain yang Tuhan izinkan kami layani melalui berkat yang Tuhan berikan. Kami bersyukur karena Tuhan tidak melupakan kami di dalam kehidupan kami, dan Tuhan tidak meninggalkan gereja-Mu di dalam setiap situasi. Kami terus bergumul untuk segala hal yang rusak dan kacau yang terjadi di dalam gereja, tapi kami juga bersyukur karena Tuhan tetap memelihara banyak hal yang indah di dalam gereja-Mu. Biarlah kami makin berada di dalam Tuhan dengan penuh kelegaan, sebab Allah kami adalah Allah yang memberi pengharapan dan yang memberi kepada kami sesuatu untuk diperjuangkan, karena kami tahu pengharapan kami nyata, sebab Tuhanlah yang menjanjikannya. Biarlah kami dipenuhi dengan pengertian akan janji-Mu, sehingga kami mempunyai kekuatan untuk hidup bagi Tuhan di dalam berkat yang Tuhan mau curahkan. Hari ini kami rindu mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan rela memberikan kepada kami, pakai hamba-Mu yang hina dan lemah ini, dan berkatilah dia, dan melalui dia Tuhan memberkati setiap kami. Dengarlah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara sekalian, sebelum kita melihat bagian yang kita sudah baca, saya ingin memberitakan atau memberi sedikit ingatan kepada saudara mengenai apa yang terjadi pada zaman reformasi. Di dalam generasi pertama kita melihat atau mengetahui ada orang-orang seperti Martin Luther, kemudian Ulrich Zwingli yang berjuang untuk membuat reformasi dinyatakan. Luther melakukannya dengan ide yang sangat penting. Ada 4 pemikiran dia yang sangat penting. Satu yang paling terkenal adalah 95 tesis. Tapi di 2 tahun pertama ketika dia menghebohkan Eropa, dia sebenarnya mengeluarkan 4 pemikiran yang sangat penting. Yang pertama adalah dia menulis sebuah surat terbuka kepada Kardinal Albrecht. Kardinal Albrecht adalah seorang yang mengusulkan adanya penjualan indulgensia kembali. Dan penjualan ini yang nantinya akan memperkaya gereja untuk membangun Basilika Saint Peter. Lalu selain surat kepada Kardinal Albrecht, nah ini di dalam surat itu Martin Luther mengatakan satu kritikan yang sangat penting. Dia mengatakan Paus bukanlah vikar Kristus. Karena vikar itu wakil. Kalau saudara mengenal di sini di gereja Reform ada satu jabatan yang mungkin tidak lazim dimiliki di Protestan, yaitu vikaris. Apa itu vikaris ya? Vikaris itu wakil. Jadi kalau pendeta tidak ada, wakil akan berfungsi menggantikan. Nah, Luther mengkritik di dalam surat ini. Paus bukan vikar Kristus. Bukan pengganti Kristus selagi Kristus absen. Karena Kristus tidak pernah absen. Dia tidak perlu vikar, dia tidak perlu pengganti, dia senantiasa hadir. Nah ini pengertian penting di dalam surat kepada Kardinal atau kepada Archbishop Albrecht. Nah surat yang kedua yang juga penting adalah surat yang dia tulis mengkritik teologi skolastik. Nah ini lebih teknis tapi lebih tajam dan sangat-sangat besar di dalam kritikannya. Di dalam tulisan melawan tradisi skolastik, Martin Luther berani membeberkan hal-hal yang salah di dalam teologi. Kenapa penjualan indulgensia bisa berhasil? Kenapa pengajaran ini bisa mewabah kemana-mana? Karena pengajaran benar tidak ada.
Dan ini terjadi karena kecenderungan dari teologi untuk menunjukkan berapa hebatnya Tuhan, serta menunjukkan berapa hebatnya kita sebagai umat Tuhan. Sebaliknya berita tentang salib dan berita tentang kerelaan berkorban tidak pernah disinggung. Nah, ini kritik dia yang kedua. Yang ketiga yang sangat kita kenal adalah 95 tesis yang dia tulis dan akhirnya menjadi bahan perdebatan yang mewabah kemana-mana. Kenapa 95 tesis yang paling populer kita tidak tahu. Luther berharap tulisan melawan tradisi skolastik. Ini yang jadi tulisan utama. Tetapi ternyata orang-orang lebih kagum dan lebih terkena dampak ketika membaca 95 tesis. Nah, surat atau tulisan keempat yang dia tulis adalah penjelasan tentang 95 tesis. Ini pun kurang kita kenal, padahal kalau saudara membaca 95 tesis, tapi tidak melihat penjelasannya, mungkin saudara akan kebingungan di dalam banyak poin dari 95 tesis yang tulisannya dan maknanya asing bagi kita. Nah, 95 tesis jadi tulisan yang sangat penting dan menyebar kemana-mana. Nah, ini yang dilakukan Luther untuk memberikan satu suasana baru di dalam gereja yang mau kembali kepada Tuhan. Nah, lalu di Swiss, seorang bernama Zwingli melakukan satu tindakan yang lain dari Luther. Zwingli memulai sebuah reformasi dengan makan sosis. Saudara bilang, nah ini lebih penting daripada 95 tesis, makan sosis. Karena waktu itu ada semacam puasa yang diberlakukan di gereja, tetapi puasa ini puasa yang lebih menunjukkan kehebatan, keagungan, dan juga keadaan salah mengerti. Itu kalau saya menjalankan seluruh sakramen dan saya menjalankan seluruh perintah gereja, baru saya akan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, maka di Swiss terjadi pemberontakan karena mereka tidak setuju bahwa kesalehan kita bisa membuat kita selamat. Maka ketika ada pemakluman harus puasa, mereka kumpul-kumpul di publik lalu makan sosis sama-sama. Ini tentu membuat berang gereja. Ini sudah dideklarasikan ada puasa, kenapa kalian malah makan sosis? Mereka mengatakan, kami tidak mau berpuasa dengan cara orang munafik. Kami tidak mau pura-pura menunjukkan kerendah hatian dengan puasa, tapi menunjukkan kesombongan. Saya lebih saleh dari engkau. Nah, reformasi mulai mulai dipercikan di banyak tempat. Dan akhirnya reformasi menjadi gerakan yang luar biasa penting mengubah seluruh Eropa. Ada satu orang mengatakan kepada Luther, belum pernah ada satu manusia memiliki dampak lebih besar dari engkau. Di dalam waktu yang sangat singkat, mengubah begitu banyak tempat di Eropa. Belum pernah ada orang seberkuasa engkau. Ini dikatakan seorang pengikut Luther kepada Luther. Luther dipuji seperti itu, dia tidak jadi senang. Dia enggak mengatakan, memang hebat saya ya. Siapa dulu dong? Dia enggak bilang begitu. Dia mengatakan, yang kerja itu firman, bukan saya. Sebab kerjaan saya apa? Dia mengatakan, yang saya lakukan cuma naik mimbar, beritakan firman. Setelah itu saya turun, lalu ajak Melanchthon minum bir sama-sama. Bir dalam konteks Jerman itu mirip cendol dalam konteks Bandung. Atau mungkin apa itu, bandrek atau apa itu namanya. Nah, saudara, dia mengatakan, saya beritakan firman. Setelah itu saya nongkrong dengan Melanchthon. Mana bisa orang kayak begini mempengaruhi Eropa. Saya enggak melakukan apa-apa, firman yang melakukan segalanya. Nah, setelah reformasi pertama dipercikan dengan sangat besar, generasi kedua mulai muncul. Generasi kedua termasuk John Calvin. Calvin lebih muda dari Luther dan dia melayani ketika reformasi mulai jadi kubu di beberapa tempat. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ada satu kota namanya Geneva. Geneva ini mau Protestan atau Katolik? Nah, sebelum diserang oleh Liga Swiss yang akhirnya merebut Geneva menjadi milik Protestan. Geneva tadinya adalah milik Katolik. Karena dia dikuasai oleh penguasa dari tempat bernama Duchy of Savoy. Nah, ini Katolik. Setelah itu Liga Swiss menyerang, ada perang. Kemudian akhirnya Jenewa direbut dan menjadi bawahan dari Bern dan juga Basel. Akhirnya Jenewa jadi Protestan. Tapi ini Protestan cuma secara identitas karena politik. Orang-orang di dalamnya masih Katolik. Mereka tidak rela berubah jadi Protestan, tapi pemimpin mereka sudah Protestan. Nah, karena ada gap, pemimpin Protestan, warga masih Katolik. Mereka datangkan beberapa orang. Dua yang paling penting, seorang bernama Farel, satu lagi bernama John Calvin. Nah, Calvin ini dipaksa melayani oleh Farel. Karena Calvin tadinya mau lanjut studi. Orang kalau mau lanjut studi selalu banyak halangan. Termasuk Calvin. Mau lanjut studi, dia mau pergi untuk studi, tapi jalannya diblokade. Karena ada tentara dari Holy Roman Empire yang sedang berbaris menyiapkan kekuatan untuk menghalangi pasukan Turki.
wah kalau begitu nggak bisa lewat, dia mesti puter. Dan waktu dia puter, dia lewat Geneva dan itu sudah malam. Maka dia memutuskan mau nginep di Geneva untuk melanjutkan perjalanan. Tapi Calvin ini populer karena tulisan dia ada dua. Yang pertama adalah teks untuk pidato di Universitas Paris. Ini nanti dibacakan oleh Nicolas Cop dan akhirnya jadi satu berita yang bikin provokasi besar karena berita isinya penuh dengan pesan-pesan Protestan. Lalu karya kedua yang dia tulis adalah karya berjudul Institutes of Christian Religion. Nah ini sesuatu yang dia tulis dan bukunya merupakan buku kira-kira 200 halaman. Lain dengan setelah dia revisi berkali-kali sekarang jadi 1.800 halaman. Makin revisi makin tambah besar. Calvin meninggal di umur 55, tapi ada yang menduga kalau dia hidup sampai 80, mungkin Institutio jadi 4.000 halaman, kita nggak tahu. Nah dia menulis karya yang kira-kira 200 halaman, memberikan pembelaan terhadap posisi Protestan. Dan buku ini menyebar kemana-mana dan sangat populer. Tapi dia sembunyikan namanya. Jadi dia tidak tulis namanya demi keamanan. Nah ini sesuatu yang harus kita maklumi ya. Kita mau mencari aman meskipun berani menyatakan pesan. Kita nggak mau menjadi orang teledor yang terlalu bodoh akhirnya mati tanpa ada hal yang penting yang harus dibela. Nah maka dia samarkan namanya, tapi akhirnya bocor. Semua orang tahu yang tulis itu John Calvin. Nah saudara, nama Calvin itu sebenarnya dalam bahasa Prancis itu adalah Calvin, C-A-U-V-I-N. Nah dia pakai nama samaran jadi Calvin, C-A-L-V-I-N. Jadi orang yang kenal Calvin tahu kalau Calvin itu nama samaran dia. Tapi lama-lama nama asli Calvin dilupakan dan kita cuma taunya Calvin. Kalau sekarang saya mengatakan Jean Calvin, saudara akan bilang, siapa itu? Gitu ya. Saya nggak kenal orang itu. Tapi kalau saya bilang John Calvin, saudara bilang, ini saya kenal. Padahal ini nama samaran. Nah dia pakai nama samaran tapi populer bukan main. Maka ketika ada berita ternyata Calvin ada di Geneva. Farel senang sekali. Ini saudaraku yang tulis Institutio itu ya. Ini saudaraku yang punya keahlian yang luar biasa dalam hal menulis. Saya mesti ajak dia melayani. Karena Geneva ini terlalu sulit dilayani. Geneva itu masih maunya Katolik. Geneva masih nggak ngerti bedanya Protestan dan Katolik. Geneva masih penuh dengan orang-orang degil hatinya. Akhirnya diajak Calvin, maukah kamu melayani Geneva? Calvin mengatakan, mau sih tapi maaf beribu maaf. Saya dipanggil untuk studi dulu. Belum sempat studi. Calvin studi hukum. Setelah itu dia mau belajar teologi dan dia belajar bahasa Ibrani, dia belajar bahasa Yunani, setelah itu dia harus lari. Jadi dia belum sempat belajar teologi. Dia mengatakan, saya mau belajar teologi supaya saya bisa melayani Tuhan lebih baik. Tapi Farel mengatakan, jika engkau menolak saya, terkutuklah studimu. Waduh, Calvin bingung, mau studi kok dikutuk. Nanti bukan dapat ijazah malah dapat kutuk. Maka semalaman dia nggak tidur, dia berdoa, Tuhan benarkah engkau akan mengutuk saya? Yang ngomong hamba Tuhan loh. Hamba Tuhan kalau ngomong kan ya 80% lah terjadi. Jadi peluang saya dikutuk cukup besar. Saya nggak berani. Maka dia menyatakan, Tuhan kalau begini caranya saya akan mengiyakan permintaan Farel karena saya takut dikutuk. Setelah itu dia bilang ke Farel, Farel oke, saya akan melayani bersama engkau. Nah Farel ini orangnya keras, nggak ada kompromi. Kalau engkau salah, engkau harus dihukum gitu ya. Jadi orang salah bertindak langsung diberikan larangan, nggak boleh ikut perjamuan. Bagi orang pada zaman itu, harusnya juga zaman ini ya, tidak boleh ikut perjamuan itu hukuman yang berat. Tapi kalau sekarang saudara dihukum tidak boleh ikut perjamuan, saudara pikir so? Nggak boleh ambil roti kecil itu, saya bisa beli roti coklat di luar gitu ya. Nah ini hukuman yang berat karena dianggap seperti seolah-olah menyingkirkan orang dari berkat Tuhan. Nah Farel banyak lakukan ini. Dia bicara dengan Calvin dan Calvin ikut-ikutan keras sama dengan dia. Nah maka mereka bikin peraturan yang sangat keras. Mereka minta semua orang hidup di dalam moral yang baik. Lalu ada orang yang memata-matai. Orang ini suka minum, mabok. Kalau gitu dia harus ditegur di gereja. Orang ini suka begini, ditegur lagi di gereja. Lama-lama orang mulai melawan mereka berdua. Karena mereka berdua terlalu keras. Satu kali karena perlawanan begitu memuncak, Farel dan Calvin dan hamba-hamba Tuhan yang melayani, waktu itu di gereja namanya Saint Pierre. Ini gereja yang sangat terkenal ya, gereja tidak terlalu besar, gereja Katolik yang akhirnya dijadikan gereja di mana Calvin melayani. Nah setelah akhirnya mereka konflik dengan jemaat, hamba-hamba Tuhan diinisiasi oleh Farel dan Calvin memutuskan mengekskomunikasi seluruh Geneva. Waduh, ini mana bisa begitu ya? Bayangkan saya ribut dengan saudara, lalu saya memutuskan seluruh Bandung saya ekskomunikasi. Wah, siapa kamu berani ekskomunikasi seluruh kota? Akhirnya Calvin dan Farel dipecat sama sinode. Karena terlalu keras dan tidak mau kompromi dan tidak mau ingat urutan mereka di mana. Mereka tidak berhak melakukan ekskomunikasi karena itu harusnya dilakukan oleh sinode.
Akhirnya mereka dikeluarkan, lalu Calvin melayani di Strasbourg, di bawah bimbingan seorang yang sangat-sangat menjadi gembala bagi Calvin. Namanya adalah Martin Butzer. Nah, Butzer ini yang memberikan jiwa gembala dan juga memberikan sentuhan yang membuat Calvin punya teologi jauh lebih tajam dari sebelumnya. Maka setelah dibimbing oleh Butzer, Calvin jadi lebih punya jiwa yang sabar, punya jiwa yang bisa menjadi hamba Tuhan yang baik. Tidak cuma pikirkan kegalakan dan menyerang orang saja. Nah, setelah dia dibimbing selama 2 tahun lebih, dia juga mendapat seorang istri. Geneva minta dia kembali. Calvin, ayo balik, karena kami perlu pelayananmu. Kami sadar reformasi di Geneva masih belum bisa dilakukan. Tolong kembali. Wah, saudara, kalau pernah diusir lalu diminta kembali, kira-kira reaksinya gimana? Ingat nggak 2 tahun lalu lu ngapain gitu ya? Saya diusir kan, sekarang kamu mau saya balik? Wani piro gitu ya. Kamu mau berani bayar berapa? Calvin tidak lakukan itu. Calvin doa dan mengatakan, Tuhan, seumur hidup saya punya beberapa pengalaman buruk, salah satunya Geneva. Haruskah saya kembali ke mimpi buruk saya? Dia terus doa dan dia tidak mau balik. Tapi karena dia nggak mau balik, ada satu orang memberikan masukan. Kalau kamu nggak balik, jangan-jangan kamu kayak Yunus. Lari dari Niniwe, ditelan sama ikan besar. Waduh, biasanya kita yang telan ikan. Kali ini kita ditelan ikan, takut juga. Akhirnya Calvin mengatakan, Tuhan, saya tidak berani lari. Saya akan kembali ke Geneva. Lalu dia mengatakan kalimat yang terkenal ya. Kepada tanganmu kuserahkan hatiku. Aku memberikan hatiku kepadamu secara segera dan secara tulus. Nah, ini yang dikenal di dalam slogan dari Reformasi Geneva. Ada tangan, ada hati, kemudian ada tulisan Cor meum tibi overo domine prompte et sincere. Ini yang dikenal, yaitu ucapannya Calvin. Calvin mengatakan, oke, saya taat kepadamu biarpun saya kembali ke mimpi buruk saya. Akhirnya Calvin kembali, ternyata enggak semuanya buruk. Karena dia sangat diterima. Dan dia mulai sadar, yang diperlukan Geneva bukan cuma doktrin tentang reformasi, tentang pembenaran oleh iman atau pengajaran lain. Geneva perlu perombakan ibadah. Nah, ini yang ternyata dia sadari. Ibadah yang sangat bersifat ikon. Lihat kepada gambar, lihat kepada patung. Ibadah yang ada nuansa yang bagi Calvin mirip dengan penyembahan berhala. Ini mesti disingkirkan dan mesti ada niat mau kembali kepada ibadah yang sejati. Maka reformasi pertama menegakkan Injil. Reformasi generasi kedua mengembalikan ibadah. Harap kita mengenal hal ini. Sekarang kita sadar, banyak gereja sudah mengerti Injil. Tapi tidak banyak gereja mengerti apa itu true worship. Apa itu ibadah yang sejati. Sekarang istilah praise and worship sudah disalah mengerti. Sekarang praise and worship menjadi seperti pesta yang rohani. Menjadi night club yang sah. Atau namanya night club halal. Gitu ya. Night club tapi ada label halal dari Majelis Injil Indonesia atau apapun namanya. Ini nggak benar. Maka Calvin mengingatkan kita akan perlunya reformasi dijalankan terus. Nanti Pak Jack akan memimpin seminar dengan tema Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja yang sudah masuk dalam tradisi Protestan atau reformasi perlu terus direformasi. Demikian gereja di sepanjang sejarah mesti terus reformasi diri. Baik mengenal berita Injil maupun mengubah ibadah menjadi sesuatu yang lebih berkenan kepada Tuhan. Nah, sekarang kita akan kaitkan bagaimana tema mengembalikan ibadah disesuaikan dengan perjanjian Tuhan, terutama di dalam Keluaran 34. Nah, saudara, beberapa bagian dari kitab Keluaran, seperti Keluaran pasal yang ketiga, kemudian Keluaran pasal yang ke-20, lalu Keluaran pasal yang ke-34, sangat penting bagi pikiran orang Kristen. Di dalam Keluaran 3 ada perkenalan tentang nama Tuhan. Aku adalah aku. Di dalam Keluaran 20 ada 10 hukum. Di dalam Keluaran 34 ada nama Tuhan. Di mana Tuhan menyatakan diri sebagai Allah yang setia kepada perjanjian. Allah membuat perjanjian dengan manusia. Dan Allah menginginkan manusia menikmati dia dengan kepenuhan ketaatan menjalankan perjanjian. Taat berarti ada kerelaan untuk mengikuti Tuhan dengan paksaan bukan karena takut hukuman. Jadi saudara, rela tidak berarti tidak perlu dipaksa. Rela tetap berarti harus ada paksaan. Tidak ada manusia bisa jalani hidup dengan baik jika dia tidak memaksa dirinya. Nah, orang kalau tidak tahu bagaimana memaksa diri, selalu akan masuk ke dalam keadaan yang sulit. Saya terus dinasehati, baik oleh istri maupun orang-orang yang mengasihi saya. Mereka selalu ingatkan saya, tolong badan harus lebih langsing. Wah, ini selalu masukan orang-orang. Lalu saya seringkali mengabaikan fakta. Kelihatan langsing kok.
Saya paling senang kalau pakai baju longgar karena rasa diri kurus. Begitu pakai baju longgar, wah kayaknya sudah lebih langsing. Tapi orang bilang enggak, itu mimpi yang belum terjadi. Itu namanya delusi diri gitu ya. Nah, sering kali diberikan masukan seperti itu. Lalu saya mengatakan, oke, kita akan coba. Kita mau belajar turunkan berat badan. Bagaimana cara turunkan? Sulit untuk memaksa diri. Berapa waktu yang lalu saya mendapatkan kaki saya menjadi bengkak. Penyebabnya kenapa? Saya coba cek, lalu di ronsen. Kemudian dokter yang ronsen tanya, pernahkah kamu alami cedera di sini? Saya bilang, pernah. Kok dokter tahu? Ahli sihir kah? Enggak, dia bilang ada tanda-tandanya. Ada bagian seperti pernah luka, tapi sudah baik lagi. Saya mengatakan, iya waktu umur 20, saya pernah mengalami patah di daerah ankle. Lalu dokternya mengatakan, bagian ini sudah sulit diperbaiki. Bagian ini akan rutin mengalami bengkak di dalam hidupmu ke depan. Oh gitu ya, gimana untuk kurangi? Dia bilang 2 hal. Pertama, kurangi gula dan karbohidrat. Yang kedua, kurangi berat. Nah, setelah perkataan itu, saya sukses dalam berapa lama turun 8 kilo. Ancaman dokter. Setelah itu kaki sembuh, menjadi baik, dan kunjungan ke dokter tidak lagi dilakukan. Dokter, ini dokter yang bijak ya. Dia mengatakan kepada saya, tujuan kita bertemu adalah supaya kita tidak perlu bertemu lagi. Jadi engkau bertemu saya supaya kita tidak usah bertemu lagi. Harap jangan jadi relasi cinta, kata dia. Di mana engkau terus datang kepada saya. Datang lagi. Harap enggak usah datang lagi. Nah, setelah dia berikan ultimatum, kakimu akan bengkak kalau kamu tidak lakukan apa? Tidak kurangi karbohidrat, tidak kurangi gula, tidak kurangi berat. Nanti bengkak lagi. Diancam begitu berhasil loh. Saya memaksa diri karena ada ancaman. Tapi begitu merasa sehat sudah lupa lagi ancaman itu. Akhirnya untungnya kaki belum bengkak. Tapi kelangsingan juga batal. Nah ini terjadi ya. Kenapa? Tidak ada konsistensi. Tidak ada dorongan keras untuk melakukan hal yang benar. Nah ini terjadi dalam setiap aspek. Saudara mau bekerja sama. Jika tidak ada dorongan untuk melakukan rutinitas yang benar, saudara nggak akan bisa jadi apa-apa. Saya pernah dinasihati oleh almarhum papa saya. Dia mengatakan bedanya tentara dengan orang biasa itu apa? Dia waktu itu baru ada ribut dengan polisi. Papa saya itu cukup senang bertengkar dengan polisi gitu ya. Jadi dia masuk satu tempat, polisi bilang melanggar. Dia kaget, langgar apa? Lalu setelah berdebat polisinya menyerah. Mengatakan, iya pak, bapak yang benar, saya permisi dulu. Katanya dia pergi. Lalu dia lihat polisi itu, dia bilang ke saya, lihat polisi itu. Kenapa? Perutnya kok besar sekali ya? Masa boleh polisi perutnya sebesar itu? Lalu dia mengatakan, apa bedanya polisi atau tentara yang sejati dengan rakyat biasa? Bedanya adalah ada konsistensi untuk pelihara badan. Papa saya sampai umur 70 masih lakukan jalan, masih jogging. Umur 70 masih jogging untuk pelihara kondisi sebelum akhirnya penyakit mengambil dia. Nah saudara, yang dimaksudkan adalah untuk menjalankan apa dalam hidup, perlu ada kebiasaan yang baik yang dijalankan dengan memaksa diri. Nggak ada orang bisa hidup tanpa pernah memaksa diri. Sekarang banyak anak muda diberikan tawaran oleh dunia dan oleh media populer, oleh berita-berita yang menyebar bahwa kamu berhak bahagia, bahwa kamu harus senang-senang. Bagaimana menikmati hidup? Cari kesenangan. Menikmati hidup bukan dengan mencari kesenangan, tapi dengan menjalankan apa yang benar secara konsisten. Meskipun itu berarti saya mesti paksa diri. Saya mesti paksa diri hidup dengan baik, mesti paksa diri hidup dengan benar. Dan di dalam pengertian Calvin, orang juga harus paksa diri untuk hidup di dalam kekudusan. Hidup mengikuti Tuhan adalah hidup memaksa diri. Saya paksa diri saya meskipun diri saya nggak mau. Nah saudara, harap kita punya tendensi ini. Di Bandung yang ikut kebaktian minggu bisa 500 di dalam 3 ibadah di sini dan juga di Jatinangor. Tapi kenapa yang ikut persekutuan doa begitu sedikit? Karena nggak mau paksa diri. Oh kalau hari Senin malam capek, sudah selesai kuliah, sudah selesai kerja, mau istirahat dulu. Akhirnya nggak pergi persekutuan doa. Atau kalaupun pergi cuma lihat tema. Kalau tema seru baru datang. Kalau temanya adalah peperangan antara iblis dan malaikat. Apakah ini berarti Israel dan Hamas gitu? Kalau judulnya ini sudah pasti datang. Tapi yang nggak ada yang jarang, saya nggak bilang nggak ada ya, tapi tidak banyak yang punya konsistensi. Pokoknya mesti datang apapun yang terjadi. Kalau saya masih mungkin datang dengan berjuang, saya akan datang berjuang. Jiwa berjuang ikut Tuhan, itu sudah luntur. Karena orang cuma suka berjuang demi ilahnya, misalnya uang, kedudukan, dan lain-lain. Untuk pangkat di kantor, saya berjuang mati-matian. Untuk dapat kedudukan, saya berjuang mati-matian. Untuk dapat kekayaan, saya berjuang mati-matian. Tapi untuk ikut Tuhan, ya kalau lagi pengen. Nah ini nggak benar. Maka Calvin melihat pentingnya ibadah. Karena ibadah akan membentuk orang untuk memaksa diri untuk Tuhan. Nah itu sebabnya, kalau ibadah tidak lagi menjadi bagian penting di dalam kekristenan,
maka kekristenan akan kehilangan hal yang sangat penting, yaitu memaksa diri untuk ikut Tuhan. Saudara, Tuhan kita bukan tiran. Dia bukan Allah yang memaksa orang untuk ikut dia dengan ancaman. Dia adalah Allah yang memanggil orang. Dia memanggil Israel setelah sebelumnya dia membebaskan Israel dari belenggu Mesir. Mesir menghancurkan mereka, meletakkan mereka dalam kedudukan paling rendah, mau membinasakan mereka. Tapi Tuhan mengatakan, aku mengasihani kamu, maka aku mengeluarkan engkau, membebaskan engkau. Allah membebaskan Israel, maka Israel bisa menikmati ikut Tuhan. Tapi apakah setelah Tuhan memberikan kebaikan sedemikian, manusia bisa tanpa dorongan, tanpa paksa diri bisa ikut Tuhan? Jawabannya tidak. Manusia terlalu lemah, kita terlalu punya hati yang simpang. Maka Calvin di dalam Institute of Christian Religion, dia mengingatkan bahwa hati manusia adalah produsen berhala. Hati kita ini terus menghasilkan berhala. Kita gampang sekali tertarik oleh berhala. Itu sebabnya dia mengkhawatirkan ibadah, di mana orang datang beribadah, di mana-mana dikelilingi oleh patung, oleh gambaran orang-orang suci, yang membuat kita terdistraksi dari menyembah Tuhan. Saudara, ketika kemarin mengikuti rombongan dari Farewell Gospel dari Pak Stephen Tong di New York, kami berkesempatan mengunjungi gereja Anglikan tua yang terbesar dari tradisi Anglikan di New York, yaitu Saint John. Nah, waktu kami masuk di gereja itu, kami heran karena ada ukiran-ukiran dari seni modern. Biasanya ukiran-ukiran itu ukiran dari orang-orang suci atau tokoh-tokoh di dalam sejarah atau tokoh-tokoh Alkitab. Tapi saya melihat ada ukiran yang lingkaran bulat, tangannya bulat seperti gambar-gambar komik. Saya sangat heran, kenapa ada begini? Lalu orang yang di situ menjelaskan, oh kami very progresif. Very progresif. Jadi gedungnya gedung gotik, tapi di dalamnya ada ukiran-ukiran seperti kartun. Saya bingung, kenapa masukkan kartun di sini? Saya nggak ngerti filosofinya. Begitu masuk merasa ada tempat yang agung. Kita menjadi begitu kecil, tapi begitu lihat patung itu jadi senyum sendiri. Kok ada dia ya? Ini Yohanes atau Matius atau Petrus atau siapa? Kok bentuknya begitu? Cuma bulat, kemudian kayak orang yang digambar anak SD gitu, ada lingkaran, ada stickman atau apa itu namanya. Cuma ini bentuknya agak lebih gemuk sedikit dan aneh lah pokoknya. Saudara nggak menyangka akan menemukan itu di dalam gereja dengan hiasan gotik seperti itu. Nah lalu saya tanya, kenapa taruh itu? Dia mengatakan, oh itu cuma sekadar inilah, supaya orang masuk gereja nggak serius-serius amat. Gitu ya. Daripada nanti terlalu serius melihat ikon yang lain. Nah di satu sisi kita tidak mau ikon membuat kita menyimpang dari Tuhan. Tapi di sisi lain kita tidak mau menggantinya dengan cara yang membuat orang tidak bisa menghormati Tuhan. Nah saudara dan saya perlu paksa diri untuk menghormati Tuhan, untuk menghormati kekudusannya, untuk menghormati kehendaknya. Dan ini tidak bisa secara alami kita ingin. Saya pernah diskusi dengan satu orang muda, dia mengatakan, saya sih belum mau datang ke persekutuan pemuda kalau hati saya belum niat. Hati diniatin dulu baru saya mau datang. Saya nggak mau cuma datang karena terpaksa. Lalu pembinanya mengatakan, lebih baik kamu datang terpaksa daripada tunggu kamu mau. Nah banyak orang nggak paksa diri, mengatakan, nanti deh kalau sudah rela saya datang ke Tuhan. Nanti kalau sudah rela baru ibadah. Nanti kalau sudah rela baru ikut persekutuan doa. Tunggu relanya kapan? Ya kalau nggak sekarang besok. Kalau nggak besok, lusa. Kalau nggak lusa, ya sampai mati saudara nggak datang. Kita perlu paksa diri. Hati belum ingin, tapi paksa diri. Nah itu sebabnya di dalam buku 3 dari Institute of Christian Religion, Calvin mengatakan kebebasan Kristen adalah buah dari sifat memaksa diri untuk ikut Tuhan. Nah dia tulis tentang on Christian freedom. Di situ dia mengatakan semua orang yang terbiasa memaksa diri untuk ikut Tuhan, lama-lama akan menemukan dirinya makin tidak perlu dipaksa. Makin tidak perlu dipaksa, makin menikmati untuk datang kepada Tuhan. Inilah tujuan, inilah the true Christian freedom. Inilah kebebasan Kristen yang sejati. Saya menemukan mengikut Tuhan bukan lagi hal yang berat, tapi menjadi hal yang aku sukai. Aku sangat menyenanginya. Saya punya rekan yang sekarang sedang kejar untuk bisa ikut maraton dalam full maraton. Dia lagi latihan full maraton. Saya tanya, apa yang mendorongmu mau ikut full maraton? Dia mengatakan perasaan senang setelah lari. Saya senang merasakan itu. Awalnya saya nggak suka lari. Bangun pagi-pagi, begitu mau lari, kaki seperti masih mau bobo. Kemudian mata seperti belum mau buka. Lalu nafas masih menginginkan mimpi gitu ya. Kemudian saya paksa diri untuk lari. Lama-lama bukan saya paksa diri untuk lari. Saya merasa terpaksa kalau nggak lari. Saya merasa mesti menyangkal diri kalau tidak pergi lari. Nah ini satu buah yang diperoleh setelah sebelumnya ada memaksa diri.
Demikian dengan orang Kristen, ada buah kata Calvin, di mana engkau akan ingin ikut Tuhan. Engkau akan menikmati Tuhan jika sebelumnya engkau memaksa diri. Nah, banyak dari kita yang tidak punya kegiatan atau waktu rutin baca Alkitab. Mungkin alibinya adalah, ya saya masih belum terlalu niat. Atau kalau baca belum ngerti. Kenapa kalau baca belum ngerti terus berhenti? Kalau ini metodenya, nggak ada orang akan lulus SD loh. Begitu baca perkalian, anak-anak belum ngerti. Oh, karena belum ngerti nggak baca. Loh, terus kapan kamu bisa ngerti perkalian? Ya nggak tahu, pokoknya tunggu ngerti dulu baru baca. Loh, kapan tunggu ngerti? Apa bukunya dibakar lalu diminum? Gitu, seperti legenda yang terjadi dulu ya, katanya, yang dibicarakan waktu masih sekolah. Daripada belajar lebih baik kamu bakar bukunya, masukkan ke air lalu minum. Pinternya enggak, kankernya iya, gitu ya. Nah, saudara merasa saya nggak ngerti, maka saya nggak baca. Itu salah besar. Karena nggak ngerti justru saya baca. Loh, kalau sudah baca makin bingung gimana? Ya tetap baca. Saya takut kalau baca imannya hilang. Loh, yang ada kalau nggak baca baru iman hilang. Maka kita mulai belajar memaksa diri untuk baca. Tiap hari ada waktu rutin baca. Suka nggak suka pokoknya baca. Saudara jangan jadi orang yang tunggu niat. Karena niatmu nggak bisa diandalkan. Jangan percaya hatimu. Kata kitab Amsal ya, hati itu kadang-kadang banyak kelicikan. Jadi jangan percaya niat saudara lah. Niat saudara itu kebanyakan buruk kok. Jujur ya. Kalau saudara mau taati seluruh niat saudara, mungkin hidup saudara nggak akan sepanjang sekarang. Banyak niat kita yang mesti dimatikan. Banyak niat yang bagus yang kita nggak punya. Maka siapa yang cuma ikuti niat, dia manusia yang nggak pernah menikmati hidup. Orang selalu masuk dalam kondisi paradoks. Yang mau nikmat nggak bisa nikmat. Yang berhasil menyangkal diri mengikuti kenikmatan, justru mendapatkan kenikmatan. Orang muda yang menahan diri, yang hidup dengan suci, waktu menikah menikmati relasi seksual jauh lebih limpah dari orang yang sembarangan di dalam hidup. Nah, itu sebabnya kitab suci menekankan pentingnya memaksa diri ikut Tuhan. Dan pada akhirnya, saudara akan menemukan ada Christian freedom, ada kebebasan. Saya hidup suci karena saya mau. Saya ikut Tuhan karena saya menikmatinya, bukan karena dipaksa. Saudara ingin menjalankan apa yang Tuhan mau, karena saudara rela dan suka. Nah, saudara, anak dari pendeta David Tong, yaitu Daniel. Ini anak yang punya disiplin yang kuat sekali. Dia kalau pagi selalu bangun pagi, jam berapapun tidurnya. Dan dia selalu akan membaca kitab suci. Lalu saya tanya ke Pak David, metode apa yang Bapak berikan kepada dia supaya dia rajin baca Alkitab? Tapi Pak David malah menjawab salah. Justru Tuhan kasih dia untuk suruh saya rajin baca Alkitab. Karena saya bangun lebih siang dari dia lebih pagi dari saya. Begitu saya bangun saya kaget, sudah lihat dia duduk di meja sambil baca Alkitab. Saya papanya aja nggak begitu. Akhirnya saya ikut buka Alkitab, baca Alkitab. Anakku mendidik saya untuk rajin baca Alkitab. Lalu siapa yang didik dia? Nggak tahu. Kenapa dia bisa suka? Nah, Pak David mengatakan kalimat yang menurut saya sangat penting. Saya nggak tahu dia suka atau enggak, tapi dia lakukan itu terus. Apakah dia suka atau enggak, kayaknya enggak terlalu relevan. Yang saya lihat adalah dia lakukan itu terus. Nah, saudara sekalian, menjalankan apa yang baik, ini pada akhirnya memberikan kepada saudara disiplin diri untuk melakukan bukan apa yang saudara inginkan. Kadang-kadang keinginan kita itu perlu dikekang, tetapi kita selalu membiarkannya terlepas dan membuat diri menjadi pengikut keinginan. Bukan sebaliknya, keinginan dibentuk oleh diri. Nah, itu sebabnya waktu orang mengikuti Tuhan dengan rela, mengikuti Tuhan dengan memaksa diri, pada akhirnya dia menemukan dirinya rela mengikuti Tuhan, ingin mengikuti Tuhan. Nah, ini yang harus dilakukan oleh orang Kristen. Orang Kristen harus ingin dibentuk di dalam tindakan-tindakan yang baik di dalam anugerah Tuhan. Nah, maka tidak ada anugerah diberikan tanpa ada tindakan yang baik yang dikerjakan secara terus-menerus. Tindakan baik yang dikerjakan terus-menerus ini yang kita bisa sebut dengan liturgi. Liturgi itu bukan orang yang berdiri di depan, yaitu liturgosnya. Tapi liturgi adalah pola atau bagian dari ibadah yang kita lakukan berulang. Minggu ini, lalu minggu depan. Dan pengulangan ini penting. Kita tidak bisa mengatakan bahwa untuk ada variasi, kita bikin kegiatan yang selalu mengagetkan. Kita nggak pernah tahu urutannya. Karena gereja ini selalu gereja mengagetkan. Jadi gereja reform mengagetkan Bandung. Gitu ya. Jadi kalau saudara datang tiba-tiba langsung doksologi, sudah kaget loh kok langsung doksologi, lalu doa berkat. Setelah doa berkat, mari kita mulai ibadah kita. Loh, sudah doa berkat kok mulai ibadah? Atau di tengah-tengah tiba-tiba doa berkat, atau di depan tiba-tiba langsung khotbah tanpa ada apapun. Sehingga tiap kali saudara mau datang, saudara bingung, kira-kira sekarang urutannya kayak apa ya? Lalu mulai taruhan sama orang lain. Ayo taruhan, kira-kira pertama apa? Enggak begitu. Kita mengikuti sesuatu yang kita sudah antisipasi. Saya tahu nanti kalau datang ada urutan ini, kemudian urutan ini, lalu urutan ini. Nah, kenapa ya gereja perlu liturgi?
Kenapa gereja perlu pengulangan? Calvin mengatakan karena gereja perlu mendidik jemaat untuk melakukan apa yang benar, apa yang harus, meskipun mereka belum mengerti. Kadang-kadang kita mengatakan, saya mau ngerti dulu baru lakukan. Tapi Alkitab kadang memberikan nasihat, lakukan dulu maka kamu akan mengerti. Yesus mengatakan demikian, taat dulu baru kamu akan mengerti. Jalankan dulu baru kamu akan mengerti. Jadi ada keharusan bagi gereja untuk mendidik orang melakukan apa yang benar secara terus-menerus. Nah, Calvin menyadari pentingnya ini, maka dia kaget waktu melihat bahwa sebenarnya di dalam hidup orang Kristen, kita sudah dibiasakan untuk memutar liturgi di dalam keadaan dikelilingi oleh hal-hal yang potensial membuat kita menyembah berhala. Kita mulai mengalihkan pandangan dari Tuhan kepada Maria. Pandangan dari Tuhan kepada Santo dan Santa. Pandangan kita tidak lagi ke Tuhan, tapi ke orang-orang suci. Lalu orang-orang suci bergantian diangkat menjadi patron. Di dalam kehidupan Martin Luther pun, dia punya keluarga yang sangat mengagumi Santa Ana. Santa Ana adalah orang suci yang melindungi para pekerja tambang. Nah, papanya Martin Luther adalah pekerja tambang. Saudara kalau melihat ya, teolog-teolog di abad pertengahan semua bangsawan. Sedangkan teolog-teolog reformator semua orang biasa. Reformasi membuka jalan bagi orang biasa untuk berperan di dalam gereja. Nah, papanya Martin Luther adalah pekerja tambang. Mereka sering masuk ke tanah, gali lubang ke tanah, dan sering kali terjadi banyak bahaya. Kadang-kadang guanya kolaps. Kadang-kadang ada zat racun dari tanah yang mematikan orang. Kadang-kadang mereka masuk, jatuh, dan tidak bisa diselamatkan. Jadi mereka mengalami pekerjaan bahaya di dalam mengerjakan tambang. Nah, itu sebabnya mereka perlu patron. Mereka berdoa kepada Santa Ana. Santa Ana dipercaya sebagai patron saint untuk melindungi orang-orang yang kerja tambang. Nah, maka waktu Martin Luther pulang dari lulus doktor di dalam bidang hukum, dia di jalan pulang tiba-tiba petir menyambar. Temannya mati, dia sendiri selamat. Tapi dia kaget, dia langsung teriak, Santa Ana, selamatkan saya dan saya akan jadi hamba Tuhan. Nah, ini saudara yang masih keras hati nggak mau jadi hamba Tuhan, hati-hati pas pulang ya. Jangan-jangan ada petir menyambar. Nah, kenapa dia bilang Santa Ana? Karena sudah terbiasa. Kenapa terbiasa? Karena rumahnya, orang tuanya membiasakan dia untuk berseru kepada Santa Ana. Nah, Calvin menyadari bahayanya ini. Orang kok terus dibiasakan untuk melihat kepada yang lain untuk dapat pertolongan. Kenapa tidak arahkan mata kepada Tuhan? Kenapa tidak arahkan pandangan kepada Tuhan? Nah, maka Calvin sangat terpesona dengan kitab Keluaran. Dia mengagumi cara Tuhan mengalihkan umatnya dari berhala untuk melihat Tuhan. Bagaimana orang dialihkan dari berhala untuk lihat Tuhan, ini penting sekali. Karena meskipun di dalam gereja, sekarang kita tidak lagi mempunyai patron, santo dan santa. Tapi kita sangat mungkin untuk dialihkan hatinya menyembah berhala yang lain. Berhala saudara mungkin bukan Santa Ana. Berhala saudara mungkin bukan patung-patung, ikon-ikon orang-orang suci. Tapi berhala saudara sangat mungkin adalah uang, kedudukan, kesenangan, dan lain-lain. Apapun yang kita cintai lebih dari kita mencintai Tuhan dan sesama, ini adalah berhala. Apapun yang kita kagumi lebih dari kita mengagumi Tuhan, itu berhala. Apapun yang membuat dedikasi kita diberikan lebih daripada sesama manusia dan kepada Tuhan, itu pasti jadi berhala. Saudara kalau melakukan apapun bukan untuk menjadi berkat bagi orang lain, saudara ada bahaya masuk ke dalam penyembahan berhala. Dan dunia kita di luar membuat liturginya sendiri, sehingga kita akan terpengaruh untuk menjadi penyembah-penyembah berhala tanpa kita sadar. Nah, media dan juga sekeliling kita sedang membuat liturgi untuk kita dibiasakan. Tiap-tiap hari, tiap-tiap saat dibentuk di dalam kesenangan kepada yang lain, bukan kepada Tuhan. Tidak banyak dari kita yang mengatakan, aku menyenangi Tuhan. Kita mungkin mengatakan, aku menyembah Tuhan, tapi aku menyenangi yang lain. Semua hobi, semua kesenangan, semua yang kita inginkan, seringkali lepas dari Tuhan. Nah, mungkin kita bisa bikin justifikasi yang agak maksa, tapi kadang-kadang itu kita lakukan ya. Kalau ada orang koleksi arloji, ditanya apa kaitan hobi ini dengan Tuhan? Oh, arloji itu banyak dikembangkan di Geneva. Geneva itu tempatnya John Calvin. John Calvin itu tokoh reformator generasi kedua. Jadi arloji itu rohani. Kok bisa rohani? Karena banyak dibuat di Geneva. Di Geneva ada apa? Oh banyak, ada Patek Philippe, ada Rolex. Saya koleksi itu semua demi cintaku kepada Tuhan. Nah ini maksa ya. Nah tapi saudara, saya nggak bilang saudara nggak boleh punya hobi. Agustinus mengatakan cintailah apapun, tapi tolong cintailah Tuhan. Nah ini kalimat bagi saya sangat membebaskan.
Karena saudara nggak menjadi hakim atau menjadi hakim bagi diri atau orang lain. Yang terus lihat orang lain punya kesenangan. Kamu senangnya apa? Aku senang minum kopi. Kopi adalah berhalamu. Oh oke. Kalau saya teh adalah berhalamu. Nah, maka di gereja pun bisa ada 2 golongan penyembah ya. Ada teh, ada kopi. Antriannya beda gitu ya. Yang antrian kopi di satu sisi, antrian teh di sisi yang lain. Apakah saya nggak boleh punya kesenangan? Kalau saya mau, saya mampu, saya bisa beli arloji. Lalu saya mau koleksi, apa nggak boleh? Kalau saya senang kopi, saya mau mencari kopi yang enak, apa nggak boleh? Tentu bukan tidak boleh. Maka Agustinus memberikan arah yang sangat membebaskan, tapi sangat mendorong kita untuk mencintai Tuhan. Dia mengatakan cintai apapun, tapi cintailah Tuhan. Dan jangan tidak mencintai Tuhan sebelumnya. Cintailah Tuhan dan lakukanlah apapun. Wah, bagi saya ini membebaskan sekali. Karena aku mencintai Tuhan, aku tidak perlu khawatir dengan apapun yang lain. Saudara mempunyai dedikasi dan cinta kepada apapun. Dedikasi dan cinta itu tidak gampang goyah karena yang lain. Orang yang sudah mencintai sesuatu, sulit dialihkan kepada yang lain. Maka kalau engkau mencintai Tuhan, engkau belajar untuk mengagumi Dia. Baru engkau akan mempunyai kestabilan di dalam mencintai hal-hal yang lain. Yang lain saya cintai di dalam derajat yang lebih rendah. Less than. Nah ini yang harus kita pelihara. Apakah saya mencintai banyak hal? Silakan. Tapi apakah urutannya sudah tepat? Yang mana yang harus lebih mendapatkan dedikasiku, yang mana yang boleh sedikit kurang. Nah maka bagi Agustinus, dedikasi mencintai Tuhan harus utama. Setelah itu yang lain, saudara akan nikmati. Cintailah Tuhan dan nikmatilah segala yang kau lakukan di dalam konsistensi mencintai Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara mengatakan aku mau belajar mencintai Tuhan. Nah saudara akan belajar untuk menikmati banyak hal. Tapi saudara juga akan belajar untuk melepas hal-hal itu. Demi menunjukkan cinta saudara kepada Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan lewat Abraham. Abraham persembahkan Ishak. Menunjukkan konsistensiku mentaati firman lebih tinggi dari kesenanganku kepada Ishak. Lalu apakah Tuhan menjadi Tuhan yang sadis? Yang mengatakan buktikan perkataanmu, matikan Ishak. Tuhan bilang persembahkan anakmu. Tapi begitu anak itu mau dipersembahkan, Tuhan sendiri yang cegah. Kenapa Tuhan cegah? Tuhan mau menunjukkan bahwa cintamu kepada Tuhan akan dijalankan dengan kemampuan mencintai yang lain di bawah mencintai Tuhan. Abraham membuktikan dia sayang kepada Ishak, tapi sayangnya kepada Ishak lebih rendah dari sayangnya kepada Tuhan. Dan kalau orang memprioritaskan Tuhan, Tuhan tidak menginginkan dia mengorbankan yang lain dengan cara yang membuat dia hancur. Tuhan tidak mengatakan Abraham mesti bunuh Ishak, tapi Tuhan mengatakan aku yang akan ganti anakmu. Sehingga Tuhan membuktikan yang pertama berkorban bukan Abraham, tapi Allah. Allah lah yang mengorbankan anak tunggalnya supaya manusia bisa mengerti. Karena Allah mengorbankan diri, maka saya belajar berkorban bagi Allah. Nah jadi cinta kepada Tuhan membuat kita mampu mencintai apapun di dalam derajat yang lebih rendah. Mencintai dengan lebih kurang daripada saya mencintai Tuhan. To love less. Saya mencintai hobi saya mencintai keluarga saya mencintai teman-teman saya. Di dalam derajat yang tidak mengkompromikan cintaku kepada Tuhan. Nah inilah yang harus terjadi. Tapi dunia ini memutarbalikkan semuanya. Sepertinya kita harus mempunyai konsistensi kepada satu hal, baru yang lain-lain menyusul. Saudara mencintai Tuhan? Ya. Tapi saudara lebih mencintai apa yang dunia tawarkan untuk saudara jalankan. Nah inilah yang rusak. Nah maka bagaimana untuk mengubah yang rusak? Bagaimana untuk mengubah kecenderungan kita untuk mendedikasikan diri kepada berhala? Calvin menawarkan, caranya adalah memperbaiki ibadah. Adalah tugas gereja untuk membuat orang lebih menyukai Tuhan dibandingkan yang lain. Adalah tugas gereja untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi bagian yang Tuhan pakai untuk membawa orang mencintai Tuhan. Maka reformasi ibadah sangat penting. Calvin menyadari tanpa ada reformasi ibadah, Injil yang diberitakan lewat Luther dan rekan-rekannya menjadi sia-sia. Nah sebagai generasi kedua, Calvin melihat sumbangsi yang besar dari Injil Tuhan mengubah Eropa. Tapi dia juga melihat bahayanya kalau ibadah tidak ditangani. Maka dia mengeritik perkataan Luther. Luther mengatakan setelah berkhotbah, setelah menyampaikan firman saya turun, saya minum dengan melankton, dan setelah itu firman yang melakukan semuanya. Tapi Calvin mengatakan firman memang melakukan semuanya, tapi firman melakukannya lewat orang-orang yang melayani di gereja. Jadi jangan hanya memberitakan firman lalu membiarkan semuanya berjalan tanpa diarahkan dan tanpa dipikirkan baik-baik. Nah maka Calvin mulai memikirkan tentang apa itu ibadah, tentang apa itu buku doa,
tentang apa itu liturgi, tentang apa itu penyembahan kepada Tuhan, tentang apa itu musik gerejawi. Nah saudara, untuk musik mungkin kita sedikit beda dengan Calvin. Calvin menekankan kesederhanaan, Calvin menekankan simplicity. Sehingga kadang-kadang alat musik pun dianggap mengganggu untuk sebuah ibadah bisa dijalankan. Nah di Jenewa tidak ada alat musik, orang akan menyanyi. Tapi jangan pikir nyanyiannya menjadi membosankan. Karena nyanyian mereka nyanyian yang sangat ceria, yang sangat penuh gairah. Dan yang langsung dinyanyikan dengan pecah suara. Jadi bayangkan ya, begitu nyanyi langsung ada orang pilih lagu, menyanyikan nada ini, menyanyikan bagian ini, menyanyikan bagian ini. Langsung jadi kur otomatis. Kalau di sini disuruh begitu agak sulit ya. Karena belum terbiasa. Gimana mau terbiasa, saudara diajak ikut kur aja males. Ini yang rekrut untuk ikut kur setengah mati. Mau ikut kur enggak? Aduh waktunya enggak sempat. Enggak sempat. Ini masalah prioritas kok. Saudara punya waktu 24 jam, dipakai tidur berapa jam, dipakai apa berapa jam, dipakai apa berapa jam. Tinggal di switch. Yang dipakai untuk hal yang kurang penting diganti yang lebih penting, gitu aja kok. Cuma masalahnya kan kita enggak merasa kur itu penting. Saudara mengatakan, saya sih penikmat Pak, bakat saya di telinga bukan di mulut. Jadi kalau saya nyanyi kurang menjadi berkat, bahkan kadang-kadang menjadi kutuk. Tapi ya, kalau memang benar saudara nyanyi jadi kutuk ya sudah. Tapi kalau ini cuma alasan untuk melarikan diri, hati-hati loh. Saudara menikmati menyanyi, menikmati memuji Tuhan, itu privilege besar untuk umat Tuhan. Pak Tong pernah mengatakan, kasihan orang ateis. Kenapa? Karena kalau lagi senang dia nggak bisa bilang puji Tuhan, kan nggak percaya Tuhan. Jadi kalau lagi senang, puji, nggak tahu mau puji siapa. Lagi sedih nggak bisa berdoa kepada Tuhan. Oh tolonglah, ketiadaan, nggak bisa kan. Jadi orang ateis nggak dikasih kesempatan memuji Tuhan. Nggak dikasih kesempatan meratap kepada Tuhan. Tapi orang percaya diberikan itu. Ini pun masih dikesampingkan. Bahkan jangankan ikut kur, kadang-kadang dalam kebaktian pun nggak nyanyi. Saudara di kebaktian pun ingin jadi penikmat saja gitu ya. Cuma lihat lagu sambil ngangguk-ngangguk. Ngangguknya sih ikut irama. Kenapa nggak nyanyi? Males lah nyanyi, lagian suara saya jelek, nanti ketahuan jelek. Ya kalau memang udah jelek diketahui juga nggak apa-apa lah. Nah jadi saudara sekalian, ibadah itu penting, memuji Tuhan itu penting. Nah waktu saya berbagian di dalam memuji Tuhan, saya menikmati memuji Dia. Maka Calvin mengatakan, waspadai alat musik. Jangan-jangan dengan ada alat musik, jemaat nggak nyanyi malah menikmati musik. Nah ini yang kita kurang setuju. Kita lebih mengikuti Luther dalam hal ini. Kalau saudara lihat kebaktian di pusat atau di beberapa cabang, itu ada, ya mungkin bukan orkestra, tapi ada paling tidak ensemble mengiringi. Ini sudah menyalahi Calvin ya. Sudah ada piano, sudah ada organ, lalu ada ensemble. Tapi jangan harap gitar listrik dan drum ya. Gitar listrik dan drum itu adalah perusak musik, bukan penambah musik. Dan ini datang dari orang yang menggemari musik rock. Jadi kalau saudara bilang, Bapak sih pendeta, makanya nggak setuju drum, nggak setuju gitar listrik. Saya memang pendeta, tapi saya senang Led Zeppelin. Saya senang Guns N' Roses dulu. Setelah itu saya sadar, ini bukan musik, ini namanya penyiksa kuping. Kuping saudara udah teriak-teriak, tolong not again gitu. Tapi dipakaikan headphone, lalu dipasangkan Guns N' Roses, dipasangkan musik rock. Telinga saya ini udah lama sekali berkorban bagi saya. Gitu ya. Dia udah menderita. Begitu saya akhirnya belajar menyukai musik klasik, telinga saya merasa seperti ada kehidupan baru. Seperti ada kelahiran dari atas gitu ya. Nah saudara, jangan rusak musik gereja. Mari pikirkan bagaimana jadi limpah untuk Tuhan. Nah Calvin mengkhawatirkan jangan-jangan alat musik mencegah orang dari memuji Tuhan, malah menikmati musik. Apalagi pada zaman itu orang yang punya keahlian senang sekali memamerkan. Nah, ini zaman Renaissance. Renaissance ini zaman yang sangat limpah ya. Sebelumnya nyanyian dilakukan dengan cara yang kontemplatif, tapi di zaman Renaissance ada keinginan untuk memberikan kelimpahan bagi Tuhan. Ada keinginan yang nanti diperkembangkan di dalam zaman Baroque dengan lebih limpah lagi. Polifoni musik menjadi tema yang penting pada zaman itu. Saudara, bahkan ketika orang nyanyikan lagu seperti Rusam menginginkan sungai yang berair. Ini bisa dinyanyikan dengan gaya yang lebih bikin orang agak goyang-goyang sedikit. Nah ini gaya Renaissance. Jadi waktu itu orang kadang-kadang ingin show. Kalau saya bisa mengiringi dengan alat musik, saya akan tunjukkan keahlian saya. Nah ini dianggap Calvin, nanti mendistraksi orang memuji Tuhan. Tapi Luther punya pendapat lain. Segala yang limpah tetap kurang besar untuk Tuhan. Jadi kenapa nggak pakai yang paling limpah?
Nah itu sebabnya kita bersyukur karena pengaruh Luther masuk ke dalam tradisi kita. Sehingga kita tidak anti alat musik, tetapi menginginkan supaya segala yang terbaik dipakai untuk memuji Tuhan. Nah Calvin punya keinginan ibadah harus diperbaiki. Jangan menjadi kacau, jangan menjadi rusak. Lalu apa sih fondasi utama orang beribadah kepada Tuhan? Nah, ini yang dia temukan di dalam Keluaran pasal 34 ayat 10. Sungguh aku mengadakan suatu perjanjian. Calvin mengingatkan, manusia beribadah kepada Tuhan karena Tuhan berjanji kepada kita. Yang membuat kita bersyukur adalah apa yang Tuhan ucapkan sebagai janji. Tuhan mengatakan, engkau adalah anak-anakku yang kukasihi. Ketika engkau jauh karena aku membuang engkau karena dosamu, segera aku merindukan engkau. Kamu ini anak-anak kesayangan bagiku. Sebab sekalipun aku menghukum engkau, hatiku merindukan engkau. Saudara, kalau dengar kalimat ini, mana mungkin tidak ingin beribadah kepada Tuhan? Saudara ingin mengekspresikan sesuatu setelah mendengar ini. Tuhan, engkau begitu baik. Engkau membuang kami dan layak kami dibuang. Tapi setelah itu engkau mengatakan engkau merindukan kami. Mengapa engkau merindukan orang hina dan jahat seperti kami? Maka Tuhan punya cinta begitu besar dan kita ingin mengekspresikan kekaguman kita. Karena Allah berjanji, maka kita ingin beribadah kepada Dia. Nah saudara, kalau kita tidak menikmati janji Tuhan, sulit bagi kita untuk mempunyai jiwa beribadah. Di dalam dunia kita ditawarkan banyak janji, tapi janji-janji ini janji-janji yang tidak ada dasar. Sedangkan Allah mendasarkan dirinya sebagai fondasi dari janjinya. Allah berjanji dan Allah mengatakan, demi namaku, aku mengatakan kepadamu, demi namaku, aku berjanji kepadamu. Tuhan memberikan dirinya sebagai bagian, sebagai fondasi dari janjinya. Nah saudara, kita ini sering dapat janji. Apalagi nanti mau pemilu ya, janjinya akan banyak sekali. Janji orang memihak rakyat lah, janji akan bebas biaya BPJS lah, atau apapun itu. Tanpa bermaksud menyindir partai tertentu ya. Nah maka saudara, ketika lihat janjinya banyak sekali dan kita sudah terbiasa mengabaikan. Nggak ada dari kita yang akan senang lihat janji. Ada mungkin orang mau mencalonkan diri lalu mulai memberikan janji. Janjinya adalah, kalau saya terpilih, nggak ada orang miskin lagi. Saudara bilang, iya nggak ada orang miskin lagi di perumahan elit di Pondok Indah gitu ya. Udah tahu lah, pasti akan ada akal. Pokoknya janji apa, pasti nggak terjadi. Nah kita sudah terbiasa dengan janji yang nggak jadi. Sehingga kita mengabaikan semua pernyataan yang bersifat janji. Sayangnya kita pun kurang mengabaikan janji Tuhan di dalam Alkitab. Tuhan menjanjikan apa, sering kita abaikan. Banyak orang yang senang melihat janji Tuhan. Waktu Billy Graham pimpin satu pembinaan untuk hamba-hamba Tuhan dan untuk pengajar-pengajar aktivis di gereja. Dia mengatakan, tolong tulis janji apa yang engkau ingat dari Alkitab. Segera tulis. Ternyata nggak banyak yang bisa tulis. Mereka lupa janjinya apa aja ya. Dan kalaupun ingat, mereka cuma ingat global. Mereka nggak ingat tempatnya di mana. Oh Tuhan menjanjikan Dia akan mengasihi kita. Di mana tempatnya? Ya, di Alkitab. Mana lebih spesifik di mana? Lupa. Jadi orang lupa janji Tuhan apa. Lalu Billy Graham suruh, sekarang tulis perintah Tuhan yang kau ingat. Wah banyak orang ingat. Tuhan mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu, ini ada di dalam Ulangan 6. Kasihlah samamu, ini ada di dalam Imamat 19. Lakukanlah ini, lakukan ini. Mereka ingat. Mereka ingat perintah Tuhan, tapi mereka nggak ingat janjinya. Maka Billy Graham mengatakan, saya sedang memimpin orang-orang yang sangat menyukai perintah, tapi kurang menyukai janji Tuhan. Kenapa begitu ya? Apa kita sudah pesimis? Atau kita berpikir janji Tuhan tidak mungkin seperti yang saya pikirkan. Saudara, jangan pikir janji Tuhan itu sesuatu yang sepi. Dia menjanjikan hal yang membuat saudara berlimpah adanya. Dia mengatakan di dalam ayat 10, saya akan membuat engkau menjadi umat yang mengherankan bangsa-bangsa. Saudara, kekristenan sudah lakukan itu. Semua bangsa tidak bisa tidak ya, mereka harus mengagumi kekristenan. Saya bicara dengan seorang driver dari Go-Car ya. Nggak boleh sebut merek. Dari sebuah transportasi online. Nah, dia bicara dengan saya coba masuk ke dalam berita Injil. Saya mengatakan, waktu itu saya diantar dari RMCI mau ke bandara. Lalu dia tanya, itu tuh gereja atau sekolah ya Pak? Itu gedung apa? Saya bilang, oh itu gedung gereja. Oh gedung gereja ya. Bapak orang Kristen? Oh bukan, saya Muslim. Oh Bapak pernah baca Alkitab? Dia bilang bukan. Saya bilang, belum. Saya bilang, Bapak harus lo baca Alkitab. Dia kaget. Saya Muslim Pak, saya nggak baca Alkitab. Lalu saya bilang, oh nggak apa-apa. Bapak harus baca Alkitab karena Alkitab itu karya seni yang penting dari manusia. Inilah cara-caranya aja gitu. Dia membaca Alkitab. Ini karya penting dari manusia. Begitu banyak buku ditulis karena diinspirasi oleh Alkitab. Begitu banyak seni dibuat dari Alkitab. Lukisan paling agung, patung yang paling agung, musik yang paling agung. Semua karena diinspirasi dari orang yang baca Alkitab.
Maka siapa tahu Bapak diinspirasi setelah baca Alkitab. Mungkin Bapak jadi seniman yang hebat, nah, saya puji-puji lah. Orang kalau dipuji itu senang dengar kita kan. Lagian kayaknya Bapak ada bakat untuk jadi seniman, saya bilang. Dia senang. Iya memang saya senang seni. Oh senang seni? Iya. Senang seni apa? Main gitar katanya. Oh senang main gitar ya, Bapak senang musik? Iya. Pak, musik yang paling baik itu diberikan setelah orang baca Alkitab. Mungkin setelah Bapak baca Alkitab, main gitarnya jadi lebih jago. Saya berani janji kayak gitu ya, tapi kalau dia tuntut, saya udah baca Alkitab kok masih gini. Waduh saya nggak tahu gimana bertanggung jawab. Nah tapi saya mengatakan cobalah baca, bukan sebagai buku agama lah. Sebagai buku yang Bapak ingin tahu, kenapa sih orang baca buku ini? Lalu bisa melakukan banyak hal yang menginspirasi dia. Dia bilang, iya nanti kapan-kapan, tapi nggak janji. Saya tanya kenapa? Ya dia ngaku, ya buku-buku Islam aja saya nggak baca Pak. Apalagi buku agama Kristen, yang Islam aja saya belum baca. Lalu saya mengatakan, ya kapan-kapan baca ya. Siapa tahu Bapak mendapatkan dorongan untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah saudara, Alkitab memberikan begitu banyak berita untuk orang dapat menikmati Tuhan melalui berita yang dia bagikan. Kekristenan sudah memberikan sumbangsi begitu besar. Begitu banyak orang kaget dengan apa yang mampu dilakukan oleh orang-orang Kristen setelah didorong oleh pengertian akan kitab suci. Nah itu sebabnya Tuhan sudah menjanjikan dan dia menepati. Siapa yang ada di sekeliling kamu akan dikagumkan oleh pekerjaan yang aku lakukan di tengah-tengah kamu. Nah mari menjadi umat yang membawa ini. Menjadi umat yang membawa berita mengagumkan dari Tuhan. Tapi saudara tidak mampu melakukannya tanpa saudara sendiri punya pembentukan yang membuat saudara paksa diri untuk ikut Tuhan. Nah kalau saya tanya ya, dari orang yang hadir kebaktian saat ini, siapa yang benar-benar ingin datang atau siapa yang agak terpaksa datang? Kalau saudara mengatakan, Pak saya termasuk yang agak terpaksa datang, saya akan mengatakan gak apa-apa. Kadang-kadang saya juga begitu kok. Masa sih Pak? Iya, kadang-kadang saya pikir jadi pengkhotbah itu harus ikut kebaktian 3 kali loh. Kalau bisa 1 kali aja, lalu direkam, kemudian di kebaktian berikut tinggal nyalakan rekaman. Lalu saya ngopi-ngopi di depan, kan lebih enak. Saudara selesai kebaktian langsung ngopi, saya harus persiapan untuk sore. Di mana keadilan? Gitu. Tapi saya boleh nggak menjalankan yang saya tadi ingin? Ya sudah rekam aja lalu setelah itu saya ngopi-ngopi, nggak boleh. Saya tetap harus hadir, saya tetap harus berkhotbah. Apakah tiap kali berkhotbah saya ingin? Kadang-kadang enggak, tapi paksa diri harus. Nah sama, saudara datang paksa diri beribadah, tapi pemaksaan yang seperti ini bukan pemaksaan dengan ancaman, ini pemaksaan karena Tuhan mau membentuk kita. Nah itu sebabnya waktu kita dibentuk di dalam ibadah, baru kita bisa bersaksi tentang siapa Tuhan. Gak ada orang bisa bersaksi tentang Tuhan jika dia sendiri belum dibentuk di dalam worship. Maka hal pertama yang mendorong kita untuk beribadah adalah janji Tuhan. Karena Tuhan mau memakai saya, karena Tuhan mau kerja menyatakan mulia dia di tengah-tengah bangsa-bangsa, maka saya dipanggil jadi milik dia. Saya ingin menyembah Tuhan. Lalu hal berikut dikatakan, aku mengadakan perjanjian di depan seluruh bangsamu ini. Akan kulakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Saudara, perbuatan ajaib Tuhan selalu ada motivasi memperkenalkan diri Tuhan. Nah di dalam perjanjian lama seringkali ada tanda-tanda yang kita kurang mengerti, tapi sebenarnya sedang menyatakan sifatnya Tuhan di dalam rencana kekekalan. Misalnya di dalam pendirian kemah suci di kitab Keluaran, atau pendirian bait suci di dalam kitab Raja-Raja. Dua-duanya disertai dengan asap yang pekat. Jadi waktu diinaugurasikan, Tuhan inilah rumah ibadah untuk engkau. Langsung tempat itu penuh dengan asap. Nah saudara kalau kita lakukan soft opening di gedung di Muhammad Toha, kira-kira akan ada asap nggak ya? Kalaupun ada itu paling pekerjaannya Aufi, bikin efek gitu ya. Begitu inaugurasi, Tuhan tempat ini menjadi milikmu, tiba-tiba wah keren ya, ini kayak di Gunung Sinai, kayak di Kemah Suci, kayak di Bait Suci. Asap itu tandanya apa sih? Di dalam kitab suci, asap itu tanda kehadiran Tuhan. Loh kenapa ada asapnya? Menandakan bahwa kehadiran Tuhan masih diselubungi. Kamu masih belum bisa lihat Tuhan. Jadi Tuhan hadir tapi ditutup oleh asap. Kapan asapnya hilang? Saudara, sangat mengagetkan tafsiran dari seorang filsuf namanya Heidegger. Nah saya menyukai filsuf ini bukan karena filsuf ini Kristen ya, tapi karena dia memberikan banyak pemikiran yang kita sering luput pikirkan. Nah dia mengatakan asap itu adalah sesuatu yang membuat kita tidak bisa menembus. Kadang-kadang waktu kita mengingat sesuatu dengan kabur, seperti ada asap di pikiran kita. Saudara kalau ketemu orang yang sudah pernah ketemu dengan saudara, lalu saudara lupa, itu kayak ada asap kan ya? Rasa gitu nggak? Atau cuma saya? Kayak kenal tapi siapa ya? Wah saudara sebagai hamba Tuhan ini kesulitan yang paling besar kalau ketemu orang. Saya ketemu di mana terus ada orang yang bilang, Pak Jimmy apa kabar? Halo, saya jabat tangan dia. Masih ingat kan?
asap, ada asap. Dan saya takut menyakiti orang kalau saya nggak ingat. Bukan karena nggak mau ingat, tapi kadang-kadang orang kalau nggak ada masalah itu saya nggak ingat. Jadi saudara mesti jadi orang nakal yang bermasalah baru saya ingat gitu ya. Mirip lah guru juga kan ingat anak didiknya yang nakal. Jadi kalau saudara ketemu murid, saudara nggak ingat berarti murid itu baik-baik saja. Oh kamu murid yang dulu pernah bakar kantor sekolah ya, nah ini pasti saudara ingat. Nah jadi saudara sekalian saya seperti ada asap menutup, ini siapa ya? Kayaknya ingat, oh wajahnya familiar, tapi namanya siapa? Nah banyak orang menafsirkan ini sebagai asap yang menutup. Nah seorang filsuf namanya Platon, dia mengatakan asap ini adalah hasil saudara minum sungai Lete. Jadi katanya jiwa kita itu ada di dunia ideal, ini Plato ya bukan Alkitab. Jiwa saudara ada di dunia ideal yang menikmati begitu banyak hal. Tapi jiwa saudara masuk ke dalam dunia ini, dunia materi. Nah waktu masuk, saudara menyeberangi sungai Lete. Sungai Lete ini sungai lupa. Jadi ketika saudara lewat, saudara menyeberangi sambil berenang, keisap. Akhirnya saudara lupa, saya dari mana ya? Lalu saudara menyeberang sungai itu terperangkap di dalam tubuh. Maka waktu saudara lahir, saudara nggak tahu apa-apa kan? Adakah bayi yang langsung punya pengetahuan begitu lahir? Lu suster ya, tolong bersihkan saya ya, tolong tangani mama saya. Lalu saya haus, tolong berikan air susu atau apapun itu. Nggak ada, bayi lupa ngomong, lupa segalanya. Cuma tahu nangis. Heran ya, dari dunia sempurna dibawa ke sini yang diingat cuma nangis. Ini sebab sungai Lete. Nah, kalau saudara mengatakan saya ingin tahu kebenaran. Kebenaran itu bagi Plato ada di dunia ideal. Nah, supaya saudara bisa tahu kebenaran, berarti saudara harus singkirkan Lete di dalam pikiran. Itu sebabnya kebenaran itu disebut aletheia. A itu kan negasi. Kalau saudara percaya Tuhan, saudara namanya teis. Saudara tidak percaya Tuhan, namanya ateis. Saudara lupa, namanya lete. Saudara tidak lupa, namanya aletheia. Nah jadi aletheia itu kebenaran, artinya saudara sudah singkirkan kabut, lalu jadi tahu kebenaran. Nah ini mirip dengan kitab suci. Ada kabut, saudara nggak bisa lihat Tuhan. Tapi waktu kabut hilang, saudara bisa lihat Tuhan. Nah bagaimana Tuhan dilihat? Di dalam Injil Yohanes, Yesus mengatakan, akulah kebenaran. Kebenaran itu aletheia. Aletheia berarti udah gak ada kabutnya lagi. Kamu mau lihat Tuhan, kamu gak bisa karena kabut menutupi. Kamu datang ke kemah suci waktu diinaugurasi oleh Musa, gak kelihatan apa-apa, adanya asap. Di Gunung Sinai adanya asap, di bait suci adanya asap. Lalu bagaimana bisa lihat Tuhan? Lihatlah Yesus, pandanglah kepada Dia, sebab Dialah pernyataan sempurna dari Allah di sorga. Nah maka Yesus mengatakan, lihatlah aku, engkau sudah melihat Bapa di surga. Jadi Yesus adalah perwujudan dari Allah. Inilah kebenaran, tanpa kabut, tanpa ditutup oleh apapun. Jadi kalau saudara nanti inaugurasi gereja taruh asap lagi, itu negasi dari apa yang Tuhan sudah lakukan. Sudah dibersihkan dari asap, sekarang ditambah asap lagi. Ini banyak gereja yang mau show ya. Pendetanya bisa turun dari atas. Saya sih nggak menyarankan itu dilakukan sama saya gitu ya. Ada yang dari bawah tiba-tiba dinaikkan ke atas gitu, lalu ada kabut di mana-mana, dia naik. Wah orang tepuk tangan seperti orang histeris semua. Lalu setelah itu pendetanya mengatakan, aku berkhotbah dalam nama Tuhan. Aduh ini memuakkan sekali. Nah dia taruh banyak asap seolah-olah kita harus kembali ke zaman di mana Tuhan belum menyatakan diri. Sekarang gak perlu asap lagi. Paulus gak pernah berkhotbah dengan cara asap-asapan. Dia gak pernah menyatakan maksudnya dengan tersembunyi. Gak ada khotbah di dalam perjanjian baru yang gak to the point ya. Yang gak jelas. Kalau saudara tanya Paulus mana yang benar? A atau B? A dia akan bilang, atau B. Dia gak akan bilang, ya kalau mau dibilang A juga oke, B juga oke, yang manapun oke. Gak pakai bahasa politis untuk menghaluskan segala sesuatu. Nah Alkitab menyatakan Kristuslah pameran sejati dari Tuhan. Jadi waktu Tuhan ada di dunia ini, yaitu di dalam inkarnasi Kristus. Ketika sang pribadi kedua dari Tritunggal ada di dunia. Inilah saat Allah menyatakan diri dengan sempurna. Tapi bukankah sekarang dia naik ke surga? Iya, tapi Tuhan memberikan Roh Kudusnya supaya Roh Kudusnya menggerakkan gereja sehingga gereja menjadi tubuh Kristus yang menyatakan kehadiran Tuhan. Wah, kalau kita jadi tubuh Kristus yang menyatakan kehadiran Tuhan, berarti Tuhan menyatakan kehadirannya lewat kita. Ini yang Tuhan kerjakan. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, aku melakukan perbuatan besar di tengah-tengah kamu, yaitu melaluimu aku hadir. Saudara sadar tidak, Tuhan hadir melalui kita loh. Jangan anggap remeh hidup kita dan jangan buang hidup kita dengan berlaku sembarangan. Saudara sebelum mau lakukan dosa, ingat pikir ini baik-baik. Aku membawa kehadiran Tuhan, bolehkah kehadiran Tuhan aku bawa ke tempat cemar? Gak bisa. Bolehkah kehadiran Tuhan aku rusak dengan perbuatan-perbuatan yang memalukan dia? Gak boleh. Maka jaga hidupmu karena kehidupanmu di dunia ini mewartakan kehadiran Tuhan.
Lalu berikutnya dikatakan, seluruh bangsa akan melihat perbuatan Tuhan, sebab yang kulakukan di tengah kamu sungguh-sungguh dahsyat. Saudara, Alkitab itu mampu memberikan pengertian dahsyat di dalam cara yang sehari-hari. Kenapa sehari-hari? Karena sifat dahsyat tidak akan merusak sifat ciptaan. Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu yang merusak ciptaannya. Tuhan melakukan sesuatu di dalam derajat yang diterima di dalam ciptaannya. Maka mujizat pun di dalam pengertian yang kita bisa tahu adalah sesuatu yang Tuhan lakukan untuk memulihkan ciptaannya. Misalnya Kristus memberi makan 5.000 orang. Kenapa dia memberi makan 5.000 orang? Karena dia sedang mempresentasikan dirinya sebagai berkat yang akan dipecah. Di dalam Yohanes pasal 6 dan selanjutnya, Yesus menyatakan ini, akulah roti yang turun dari sorga. Yesus sedang menunjukkan bahwa semua mujizat yang terjadi adalah cara untuk mengkomunikasikan pekerjaan besar yang akan dia kerjakan lewat penebusan. Seluruh mujizat membawa kita untuk mengantisipasi pengorbanan Kristus. Dan mujizat yang dikerjakan para rasul membuat orang mengantisipasi pekerjaan Kristus di kayu salib secara mundur, retrospektif. Jadi siapa yang mendengar tentang Yesus sebelum dia mati dan bangkit, dia akan melihat mujizat sebagai yang menyiapkan dia melihat kematian dan kebangkitan. Dan siapa yang menikmati mujizat setelah itu dibawa untuk merenung kembali peristiwa ketika Yesus akan disalib. Nah, sebenarnya mujizat bukan sesuatu yang harus dikejar. Mujizat adalah sarana yang Tuhan pakai untuk membawa kita mengenal Tuhan. Dan mujizat ini hanya Tuhan berikan kepada para saksi. Ini saudara bisa baca di dalam Ibrani pasal yang keempat. Hanya para saksi kebangkitan yang Tuhan berikan cara mujizat untuk membawa orang kepada Tuhan. Yang bukan jadi saksi nggak bisa. Saudara dan saya saksi bukan? Kalau iya berarti umur saudara sudah 2000 loh. Karena Yesus bangkit 2000 tahun yang lalu. Maka nggak ada satu orang pun sekarang yang berhak mengklaim mujizat. Seperti Paulus, Petrus dan lain-lain mengklaim mujizat. Nah itu sebabnya. Waktu Tuhan memberikan pekerjaannya bukan dalam bentuk mujizat. Pekerjaan utamanya bukan di dalam bentuk hal yang menghebohkan. Tapi pekerjaan utamanya adalah di dalam memanggil orang berdosa untuk menjadi milik dia. Memanggil umat lalu bekerja memakai umat itu. Inilah kita, orang-orang berdosa yang Tuhan panggil. Lalu melalui kita Tuhan bekerja. Tuhan memakai saya menyatakan firman kepada saudara. Tuhan memakai saudara untuk jadi berkat untuk sekeliling saudara. Inilah pekerjaan besar yang Tuhan mau lakukan. Dan inilah yang membuat kita merasa yakin, saya mesti dibentuk oleh Tuhan di dalam sebuah ibadah. Maka saudara harus mengerti, seperti yang dikatakan oleh Calvin, bahwa ibadah adalah kunci untuk membentuk orang-orang kepunyaan Tuhan. Sehingga mereka benar-benar dipakai Tuhan. Tuhan hadir melalui kehadiran dari umatnya. Maka mari belajar melihat bagaimana Tuhan membentuk kita di dalam sebuah ibadah yang baik. Ibadah yang membuat kita dibentuk. Ibadah yang membuat kita tahu di mana saya mesti paksa diri untuk dibentuk oleh Tuhan. Nah kiranya Tuhan menyertai, memberikan kepada kita pengertian yang dulu diperjuangkan oleh reformasi, gerakan generasi kedua. Sekarang kita perjuangkan di dalam zaman ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena di dalam berkat-Mu lah kami menikmati pengenalan akan Tuhan. Kami bersyukur sebab Tuhan memberitahukan kepada kami bahwa kami harus menjadi umat yang dibentuk di dalam ibadah. Sehingga kami dapat menikmati perjanjian-Mu, kami dapat menikmati Tuhan memakai kami, dan kami dapat menikmati Tuhan menyatakan pekerjaannya lewat kami. Biarlah kami makin menikmati hidup kami karena dipimpin Tuhan. Sehingga dalam keadaan apapun, kami menikmati kehadiran-Mu. Tolonglah kami, sehingga hidup kami menyatakan kehadiran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.